satu bangsa ini yang terjadi pada perjanjian lama itu adalah bayangan perjanjian baru yang akan datang. Saya percaya saudara bahwa kita ini adalah Musa-Musa di akhir zaman. Tuhan memanggil saudara yang percaya kepada Kristus untuk melepaskan orang yang tertindas dalam tawanan, dalam dosa, supaya datang kepada Tuhan. Saudara, dasar kebenaran firman Tuhan. Ya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh setiap saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, seperti pada judul video ini, Musa dipanggil dan diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Lalu, pendeta-pendeta sekarang, siapa yang utus? Ya kan, saudara? Karena ada banyak pernyataan-pernyataan di luar sana, saudara, bahwa orang Israel saja tidak percaya Yesus, apalagi kita orang Kristen, kok ngaku-ngakunya, ya kan? Nah, saudara, ada dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 3, bagaimana seorang Musa dipilih oleh Elohim sendiri, lalu kemudian diutus untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kalau saudara melihat ceritanya di sana sangat unik, bagaimana cara Tuhan memilih seseorang. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan Musa, saudara, sepertinya itu sesuatu yang normal saja, natural saja. Tetapi saya percaya, di dalam semua seluk-beluk kehidupannya, Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sejak lahirnya dia, saudaraku, dia ditaruh di sungai Nil, ya, sampai dia diangkat menjadi anak oleh Firaun sendiri dan besar di istana. Tetapi Musa sendiri tidak meninggalkan sifat-sifat kebiasaan sebagai seorang keturunan Yahudi, saudara, atau Israel. Ya. Satu saat, saudara, ketika dia mengawasi pekerja-pekerja, lalu dia mendapati seorang Mesir menghajar orang Israel, dan dia tetap membela bangsanya. Dan singkat cerita ketahuan dan dia lari, saudara. Dia lari. Dan saya percaya bahwa tidak kebetulan perjalanan kehidupan Musa ini menarik, saudara. Tetapi dalam rencana Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa dia juga sempat melakukan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menghabisi bangsa Mesir karena membela bangsanya. Akhirnya lari ke Midian, saudara. Lalu bertemulah dengan perempuan-perempuan yang sedang menggembalakan domba. Hampir sama dengan cerita daripada Yakub, saudara. Ya. Ternyata perempuan-perempuan itu adalah anak Imam Yitro. Dan singkat cerita, salah satu anak perempuan imam itu menjadi istrinya, saudara. Dan dia ada di Midian, menjadi penggembala, ya, membantu mertuanya. Dan satu titik, dia dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Dia berargumen dengan Tuhan, saudara. Sampai Tuhan menyatakan kuasanya kepada Musa. Elohim berfirman kepada Musa, "Musa, aku akan mengutus engkau kepada umatku. Aku mendengar seruan umatku tertindas di Mesir." Saudara, saya ingin berkata kepada saudara bahwa apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami, penindasankah? Ketika kita berdoa, maka Tuhan mendengar, saudara. Kita tahu di bangsa kita ini, sepertinya kita mengalami itu, saudara. Tapi saya yakin dan percaya bahwa doa-doa orang benar sampai di hadirat Tuhan. Singkat cerita, saudara, dia berargumen dengan Tuhan. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Musa. Tuhan, saya siapa? Tiba-tiba datang kepada umat Israel, penatua-penatua Israel. Lalu kemudian kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus engkau? Tuhan yang mana yang mengutus engkau? Bisakah dipercaya? Bisakah dipertanggungjawabkan? Tetapi Tuhan itu menyertai Musa dan menyatakan kuasa, mujizat, dan tanda-tanda bagi Musa. Sehingga hanya lewat tanda-tanda itu, penatua-penatua Israel bisa percaya. Dan mereka boleh yakin kepada Musa, saudara. Musa berkata, saya nggak bisa berbicara, Tuhan. Tuhan marah terhadap Musa. Saudara,
Kalau Tuhan sudah memilih seseorang, Tuhan pasti bertanggung jawab. Itu kan Musa dipilih langsung oleh Tuhan PSD untuk melepaskan bangsa Israel. Tahukah saudara bahwa satu bangsa ini yang terjadi pada perjanjian lama itu adalah bayangan perjanjian baru yang akan datang. Saya percaya saudara bahwa kita ini adalah Musa-Musa di akhir zaman. Tuhan memanggil saudara yang percaya kepada Kristus untuk melepaskan orang yang tertindas dalam tawanan, dalam dosa, supaya datang kepada Tuhan. Saudara, dasar kebenaran firman Tuhan, ya, ada banyak. Tetapi saya akan memperlihatkan kepada saudara di dalam Kisah 1 ayat 8. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berpesan kepada muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, kuasa Elohim ada atas hidup mereka. Apakah sampai kepada murid-murid pada saat itu? Tidak, saudara. Juga kepada kita yang percaya kepada pemberitaan murid-murid. Karena satu saat Yesus berdoa kepada murid-muridnya, dan doa Yesus berkata demikian, tidak hanya kepada mereka aku berdoa, tetapi juga yang percaya kepada pemberitaan mereka. Saudara, kita harus mengerti isi hati Tuhan, bahwa kita pun dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena kita mengangkat-ngangkat diri, saudara, bukan. Memang Tuhan menginginkan kita, setiap yang percaya, menjadi saksi, menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, agar lebih banyak orang diselamatkan dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Jadi kita hidup di dunia, tujuan kita untuk menjadi saksi, melepaskan orang yang tertindas untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu surga yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang percaya, saudara. Markus 16 ayat 15, 16, 17 di sana dikatakan, pergilah, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas, saudara. Yesus memberikan perintah di sana. Itu sebabnya saya pribadi mengambil beban ini, sekalipun mungkin orang banyak yang tidak senang. Tetapi saya harus menyenangkan Tuhan. Karena tujuan hidup kita bukan untuk diri kita, tapi untuk menyenangkan Tuhan, saudara. Kita dipanggil, saudara, bukan hanya Musa. Tapi firman ini jelas bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Saudaraku, mari kita ambil beban sama-sama. Saudara bisa share video ini untuk kita boleh mengerti bahwa tujuan Tuhan memanggil kita bukan untuk diri kita, tetapi untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, sekaligus di kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengulurkan tangan untuk mensupport pelayanan PSD. Ya. Saya percaya bahwa taburan saudara tidak akan pernah sia-sia. Saya mengambil beban saudara untuk berdampak, khususnya kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Kita hidup hanya sementara, saudara. Dan kita pun tidak akan membawa harta kita. Itu hanya sementara. Apa yang kita dapatkan saat ini hanya sementara. Tapi mari kita pergunakan untuk melakukan sesuatu yang bernilai kerajaan Tuhan. Terima kasih atas dukungan saudara, atas pelayanan PSD, ya, dukungan terhadap Yayasan Peduli Bangsa, saudaraku. Saudara yang berkelimpahan, bisa menabur seberapapun untuk membantu saudara-saudara kita. Kita akan menyalurkan bantuan-bantuan ini ke pembangunan gereja, juga hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, tetapi tentunya kita saling yang benar-benar membutuhkan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya berdoa, apapun yang saudara lakukan, Tuhan menyertai. Tuhan kita Yesus Kristus tahu motivasi hati kita, saudara. Percayalah bahwa taburan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bangsa Indonesia secara khusus. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa, diberkati umatmu saat ini yang menyaksikan tayangan ini. Berkati mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong. Tuhan lepaskan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan. Kami percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan. Dan kuatkan iman mereka yang bimbang saat ini. Tuhan teguhkan iman mereka sehingga kuat di dalam Tuhan. Dan Kau mendapati kami setia sampai Yesus datang kedua kali menjemput kami. Demi Kristus Yesus,
Sama-sama kita yang percaya saudara katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.